Bismillahirrahmanirrahim. IKSAS adalah Ikatan Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang didirikan dan dideklarasikan pada 1 Oktober 1988 dan ditetapkan oleh pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. IKSAS juga merupakan media komunikasi yang mengakomodir santri alumni di seluruh Nusantara yang bertujuan untuk membantu merealisasikan program-program pondok pesantren. Maka, mondok kapanpun, menjadi alumni tahun berapapun, IKSAS adalah rumah besar bagi mereka yang lahir dan dibesarkan oleh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini telah bersama kita dua narasumber yang begitu hebat. Ada Cak Nardi, ada Bu Zainia. Kita sudah akan menghadapi Mubes ke-10. Dalam rangkaiannya kita juga akan membahas IKSAS. Kita juga akan membahas persiapan-persiapan Mubes yang nanti kita akan bincangkan langsung dengan Ketua Panitia Mubes pada malam hari ini, Bu Zainia. Dan kita juga akan berbincang panjang tentang IKSAS bersama senior kita di IKSAS, Cak Nardi. Mari kita sapa dulu. Cak Nardi, sehatkah malam ini? Alhamdulillah sehat. Bu Zainia sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tak cukup rasanya hanya ucapan salam biasa, salam selamat malam atau selamat ucapan sehat. Tidak cukup rasanya kita sebagai IKSAS, kita harus menggaungkan jargon IKSAS kita. Mari kita coba teriakkan, siapa kita? IKSAS. Siapa kita? IKSAS. Siapa kita? IKSAS. IKSAS. Berjuang bersama, Mengabdi tanpa batas. Salam berjuang. Salam KFAID. Salam KFAID. Salam perjuangan. Alhamdulillah. Ternyata kompak sekali para rekan-rekan sekalian. Baik para narasumber yang saya banggakan, IKSAS sebagai organisasi, wadah organisasi, tentu Cak Nardi nih sebagai, ini pertanyaan saya mengarah ke Cak Nardi, sebagai anggaplah senior kita di IKSAS. Menurut Cak Nardi, di kacamata Cak Nardi, apa sih organisasi IKSAS itu? Kemudian mungkin bisa menjelaskan juga tentang semangat perjuangan Kiai Fawaid waktu zaman dulu pada 1 Oktober 1988 berdirinya IKSAS. Semangat beliau mendirikan organisasi IKSAS ini berdasarkan apa begitu? Mungkin juga bisa disinggung oleh Cak Nardi. Monggo Cak Nardi. Iya. Terima kasih Dek Adi, Bu Zeni. Jadi pertama adalah IKSAS ini memang didirikan atas inisiatif dan gagasan dari Kiai Fawaid dengan dibantu beberapa santri senior pada saat itu. Nah, tetapi sebelum muncul nama IKSAS, sudah ada di tahun 87 akhir-akhir sampai ke awal-awal 88 itu muncul berbagai organisasi yang digagas oleh santri dengan beberapa nama yang berlatar belakang daerah masing-masing. Oh, jadi sebelumnya memang sudah ada berbagai organisasi yang didirikan oleh sahabat-sahabat santri untuk mewadahi kreativitasnya mungkin, untuk belajar organisasi, begitu Cak ya? Iya, kira-kira mereka bergerak di kegiatan-kegiatan secara internal di pesantren, kemudian fokus kepada kegiatan saat liburan Ramadan dengan berbagai nama yang berasal dari daerah masing-masing. Kita contohkan ada IKSAL, Ikatan Santri Lumajang, ada IKSAP. Oh, berdasarkan daerah masing-masing ya? Kira-kira kemudian gitu. Lantas apa yang menjadi embrio pemikiran beliau sehingga kita bersatu dalam naungan organisasi bernama IKSAS. IKSAS. Tidak lagi bernama asal daerah masing-masing begitu. Itulah yang penting kira-kira bagi kita untuk diketahui. Kalau bahasa saya, beliau memang tidak gelisah ya, tapi ini kan kita baca sebuah kegelisahan kira-kira bahwa jika nama organisasi ini sesuai dengan daerah asal masing-masing, tentu akan menimbulkan rasa kesukuan, egosektoral, rasa sektarian kira-kira, bahwa saya lebih unggul dari yang lainnya dan
dengan nama yang keren dan seterusnya, kira-kira begitu. Mungkin dari persaingan itu dimungkinkan Iya. akan ada konflik dan semacamnya begitu untuk menghindari. Jadi beliau mendirikan sebuah organisasi bernama Iksas begitu. Iya, nama ini kan dalam rangka menyatukan sebenarnya dari berbagai nama organisasi santri yang muncul di saat itu. Memang banyak perdebatan, bahkan ada yang setuju dan tidak di saat itu ditentang, banyak yang menentang rupanya. Tetapi karena secara kultur memang kita harus mengakui bersama Kiai Fawaid adalah sebagai putra mahkota dari Kiai As'ad, itu tentu memiliki tanggung jawab untuk estafet ke pengasuhan berikutnya, maka sahabat santri ya tetap mengikuti apa yang menjadi dawuh beliau gitu. Nah, kemudian digagaslah dalam sebuah nama Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi'iyah dengan singkatan Iksas, yang itu direstui oleh almarhum Kiai As'ad pada saat itu tanggal 1 Oktober 1988. Artinya bahwa keberadaan Iksas secara nasab itu adalah tidak pernah lepas dari apa yang menjadi keinginan, pemikiran, perjuangan dan pengabdian dari almarhum Kiai As'ad dan dipimpin oleh Kiai Fawaid pada periode pertama jadi di tahun 88. Almarhum Kiai Fawaid itu sempat menjadi ketua Iksas. Benar. Pertama kali. Beliau menjadi ketua umum pertama di periode pertama. Kira-kira begitu Mas Adi secara singkat. Meskipun ini panjang kalau diceritakan, tapi sepintas itu yang menjadi gambaran tentang pendirian Iksas dengan berbagai nama sebelumnya. Muncullah akhirnya wadah sebuah organisasi bernama Iksas begitu nih. Sekarang kan bersama kita Bu Zainia, anggota Dewan Provinsi Jawa Timur. Tentu tidak salah jika kita menanyakan tentang bagaimana sih organisasi. Ini kita pindah dulu nih tadi ke Bu Zainia ini. Bagaimana sih organisasi menurut Bu Zainia? Menurut kacamata seorang anggota dewan ini seperti apa? Ya, ketika bicara organisasi, jujur saya ikut berorganisasi dan memulai organisasi itu dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Tepatnya ketika saya masuk dulu ke Sukoharjo itu di tahun 92, saya jenjang pendidikannya itu SMA Ibrahimi waktu itu, maka saya aktifnya di OSIS. Lalu di posisi tahun 95, saya kemudian diberikan amanah sebagai ketua Iksas Rayon Situbondo. Kalau saya lihat urusan apa sebenarnya organisasi, bagi saya secara pribadi melihat bahwa organisasi ini adalah sesuatu yang memang kita butuhkan ketika kita membangun sebuah komunitas apapun. Ketika visi misinya sama, maka kita perlu mengumpulkan orang yang visi misinya sama itu, kemudian kita bentuk satu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dan saya melihat Iksas di masa itu jauh berbeda dengan Iksas masa saat ini. Karena saya melihat di tahun 92 sampai 95, ketika sebelumnya saya hanya sebagai anggota biasa, tidak sebagai ketua. Nah, berarti sampean ini dulu Bu Dewan ini berproses juga ya di organisasi. Tidak moro-moro jadi ketua Iksas begitu ya. Jadi saya ketika masuk 92 langsung saya menjadi anggota. Dulu itu Iksas acaranya kan hari Jumat. Cuma dulu itu Iksas semacam kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sebuah pilihan. Jadi bagi mereka santri itu boleh membuat pilihan. Bagi yang suaranya bagus misalnya, dia ikutnya organisasi namanya JKH kalau tidak keliru. Kemudian orang yang punya bakat-bakat dakwah itu ada pelatihan tersendiri di pondok pesantren namanya pelatihan retorika dakwah. Kemudian ada juga dulu yang pinter baca kitab, itu ada pelatihan baca kitab. Bagi orang santri yang tidak memilih ketiganya waktu itu, ada pilihan kegiatan bagi mereka itu adalah kegiatan Iksas seperti itu. Yang suka ngumpul, yang suka berorganisasi, yang pengen menjadi pemimpin,
yang pengen menyiapkan dirinya nanti ketika jadi alumni dia sudah punya bekal, itu adalah di Iksas. Jadi Iksas Dulu Iksas itu nggak wajib. Nggak wajib, Jadi, tapi Iksas memiliki peranan penting Ya. dalam kehidupan sampai saat ini begitu. Pasti. Memiliki Jadi peranan penting. memang organisasi pertama yang saya ikuti selain OSIS ya. Kalau selain OSIS OSIS. itu kan memang keharusan ya, karena melekat pada sekolah, lembaga pendidikan. Nggih. Jadi selain OSIS ya saya berprosesnya ya di Iksas seperti Sudah itu. Cuma sangat beda luar biasa ya sebenarnya. Iksas zaman dulu dengan hari ini. Kalau hari ini itu kan wajib. Jadi tidak ada kegiatan apapun di jam yang sama itu kecuali kegiatan Iksas. Oke. Sehingga mau tidak mau Nah, santri itu suka dan tidak suka ya wajib. Ini perkembangan saat ini. Mungkin kita alihkan dulu pertanyaan ke Cak Iya. Nardi. Itu di Iksas santri. Nah, kalau misal di Iksas alumni, kira-kira sejauh mana sih perkembangan Iksas pada saat ini? Melihat usianya sudah cukup matang, sepertinya sudah memasuki 34 tahun. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira sudah ada perkembangan apa nih sejauh ini 34 tahun? Jadi sangat luar biasa. Monggo Cak Nardi. Iya, Iksas itu kan sebagai organisasi keagamaan, sosial, tentu tidak lepas dari apa yang menjadi garis perjuangan dan pengabdian pesantren, kira-kira begitu. Nah, sejauh ini perkembangannya, kira-kira hitungannya pasca wafatnya beliau Kiai Fawaid 2012, kita hitung sejak 2014 ke belakang, alhamdulillah perkembangan Iksas sangat luar biasa, terutama ketika harus mensiarkan beberapa program-program pesantren di daerah masing-masing. Mereka sudah tidak monoton kepada kegiatan yang bersifat seremonial, anggaplah pengajian. Hari ini sudah banyak beberapa daerah menata dengan berbagai inovasi programnya yang itu maslahat untuk masyarakat, baik di bidang pendidikan, kemudian di bidang dakwah, kemudian di bidang sosial, bahkan di bidang ekonomi sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki di daerah masing-masing. Itu perkembangan hari ini. Bahkan cita-cita almarhum Kiai Fawaid bahwa bagaimana keterlibatan Iksas itu adalah dengan kegiatan pesantren betul-betul menyambung, contohnya seperti puja, pulang berjemaah santri ke daerah masing-masing, kemudian baja, kembalinya santri dari daerah masing-masing ke pondok pesantren, bahkan bagaimana bisa menampung tentang rencana pendaftaran santri baru, itu hari ini sudah bisa semuanya terjadi, dikoordinir sudah oleh terjadi, Iksas ya. Dan itu sebuah cita-cita yang dulu dilakukan, disampaikan oleh almarhum Kiai Fawaid, dan alhamdulillah luar biasa apresiasi teman-teman daerah untuk melaksanakan beberapa program-program yang menyambung dengan pondok pesantren Salafiyah Syafiyah. Benar-benar jadi garda terdepan. Ya, kita lihat kan Iya. perkembangannya hari ini sudah Benar-benar jadi garda terdepan Nih, dalam dari sekian banyak santri yang sudah dimondokkan ke pondok pesantren atas bantuan Iksas nih. Saat ini sudah ada berapa rayon Iksas? Kan tadi Cak Nardi di awal menyinggung bahwa sudah dipetakan berdasarkan daerah masing-masing. Jadi mengikuti daerah masing-masing. Sudah ada berapa sejauh ini rayon yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia? Atau mungkinkah ada rayon di luar negeri mungkin? Oh iya. Iksas ini kan kalau kita ibaratkan miriplah dengan NU kira-kira, basis kulturnya, kemudian basis strukturnya. Jadi kalau pusat Iksas itu adalah berada di pondok pesantren, kemudian sementara struktur ke bawahnya ada rayon, ada subrayon, ada komisariat. Kalau rayon itu basis kita bisa per kabupaten atau kota, kemudian ada juga basis provinsi, ada juga basis gabungan kecamatan. Contoh kalau gabungan kecamatan itu seperti Kepulauan Sapudi, kemudian Kepulauan Kangean, itu dalam satu rayon. Sementara untuk jumlah per hari ini rayon yang ada di kita di Iksas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu di kisaran ada 43 rayon. Wah, sudah banyak sekali ya. Iya, termasuk beberapa adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang
ada di berbagai kampus di luar. Mahasiswa ya. Betul, mahasiswa itu sudah Di luar itu di mana maksudnya Cak Nardi? ya di luar, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di dalam negeri sendiri mereka sudah berkomunitas dan sejak lama sesama alumni pondok pesantren, yaitu mendirikan Ikatan Mahasiswa Salafiyah Syafiyah yang tetap dalam koridor perjuangan dan pengabdian IKSAS sebagai kepanjangan dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah. Kira-kira begitu Mas Adi. Oke. Baik, sudah terbentuk 43 rayon di seluruh se-Nusantara. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di usia yang ini kayaknya kebalikannya nih. Iya. 43 dan 34 Iya. begitu. Usia IKSAS sudah 34 tahun. 34 tahun, dan di mana di usia ke-34 tahun ini IKSAS diamanahi sebuah musyawarah besar yang biasa digaungkan oleh teman-teman Mubes IKSAS begitu. Iya. Kira-kira apa sih Mubes IKSAS itu, Cak Nardi? Iya. Kita punya, setiap organisasi pasti punya aturan, pasti ada tahapan kepemimpinan. Dan kalau di IKSAS kita kenal dengan musyawarah besar atau Mubes. Kalau di organisasi lain mungkin kita mengenalnya dengan muktamar atau dengan kongres. Kira-kira gitu. Nah, di IKSAS ini kita kenal dengan musyawarah besar, gamblangnya Mubes lah kira-kira. Nah, Mubes momentumnya di IKSAS itu diselenggarakan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Masa priorisasi untuk pergantian kepemimpinan dan kepengurusan di tingkat pusat IKSAS. Nah, Mubes ini bukan Mubes pusat IKSAS tapi Mubes IKSAS. Mubes IKSAS karena ya. di dalamnya akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKSAS, termasuk garis-garis besar program perjuangan dan pengabdian IKSAS, kira-kira begitu. Soal siapa yang akan melaksanakan IKSAS atau taruhlah secara teknis kepanitiaan, pusat IKSAS sudah menunjuk Bu Zainiyah atau Bu Zaini, karena beliau juga sebagai salah satu jajaran ketua di pengurus pusat IKSAS, dan kebetulan beliau asli Situbondo, dan pada tahun 2022 ini Mubes yang ke-10 diselenggarakan Mubes bertempat di Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo. Kira-kira begitu. Kebetulan beliau sebagai ketua panitia, panitia Mubes kali ini, Bu Zainiyah. Nah, kita beralih ke Bu Zainiyah sebagai ketua panitia musyawarah besar IKSAS. Kira-kira tema Mubes kali ini apa? Mengusung apa? Tentang apa begitu? Memang karena Mubes bagaimana tadi disampaikan oleh Cak Nardi, forumnya itu adalah forum nasional, kemudian membahas urusan ADART dan segala macam, maka tentu tema itu menjadi hal yang penting sehingga akan menentukan apa-apa saja nanti yang akan kita bahas, kemudian nanti endingnya itu akan kemana. Nah, usia 34 ini kan usia yang menurut kita semua itu usia yang amat sangat cukup matang. Cukup matang ya. Maka tema kali ini yang diambil itu adalah meneguhkan khidmat organisasi. Jadi bukan lagi urusan konsolidasi, tapi khidmat organisasi. Khidmat itu kan pengabdian. Jadi meneguhkan khidmat organisasi untuk persaudaraan menuju peradaban pesantren. Jadi bagaimanapun juga pesantren ini kan bagian yang tidak terpisahkan dari terbentuknya struktur peradaban masyarakat secara umum. Ya, bukan ansih pesantren hanya memberikan manfaat kepada pesantren itu sendiri, tapi pada lingkungan sekitar, baik skup masyarakat sekitar, kemudian di tingkat regional sampai kepada tingkat nasional. Jadi bagaimana IKSAS ini bisa memberikan manfaat secara luas, secara begitu. lebih luas lagi. Nah, kalau kita hitung-hitung nih, sudah kurang dari 1 bulan sepertinya pelaksanaan Mubes ini. Kira-kira sejauh mana sudah persiapan panitia Mubes ini? Mungkin bisa disampaikan? Ya, alhamdulillah persiapan Mubes kita hari ini, kalau kita hitung dari persiapan teknis dari posisi 100% sampai kepada finish dan sempurna, kita sudah posisi 80% hari ini. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah
tingkat kekompakan, tingkat partisipasi itu bukan hanya di internal pusat jadi IKSAS. masyarakat sekitar mungkin? Betul, alhamdulillah. Bukan hanya dari pusat IKSAS sebagai pelaksana yang kami diberikan amanah, tetapi dukungan daripada rayon-rayon, subrayon. Ini pun juga dukungan rayon dan subrayon bukan hanya Situbondo. Nah, kita Di luar belum Situbondo bahas nih. Juga luar biasa. Sudah luar biasa ya. dukungannya. Kita belum bahas nih. Kira-kira ditempatkan di mana ini? Oh iya. Kita belum tahu nih. Alhamdulillah karena Mubes 34 ini Mubes ke-10 di usia yang ke-34 ini kami yang diberikan amanah, posisi tempat yang disepakati itu adalah di Situbondo. Berarti Situbondo itu adalah DKI, daerah khusus ibu kota IKSAS. Ibu kota IKSAS. Ya? Yang Situbondo itu tepatnya di Desa Bantal, Kecamatan Asembagus, di Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Ibrahimi. Salah satu pondok pesantren yang merupakan cabang dari Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorjo. Pengasuhnya itu adalah alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorjo, yaitu Ustadz Hasim. Nah, dari besarnya rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan ini kira-kira membutuhkan berapa besar biaya mungkin yang harus dikeluarkan oleh pusat IKSAS, ataukah ini biaya murni dari pusat IKSAS sendiri atau seperti ya, apa? Kalau kita bicara kalkulasi biaya tentatif sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Tetapi prinsip bagi kita semua, bagi kami utamanya sebagai panitia, karena alumni Sukorjo itu dari masa ke masa cukup banyak seperti itu, insya Allah urusan kebutuhan pendanaan dan infrastruktur lainnya sudah bisa kita cukupi dari internal teman-teman IKSAS sendiri, dari teman-teman alumni, melalui satu program yang di launching ketika hallnya Kefawaid, yaitu koin Mubes IKSAS, sehingga tanpa dipaksa pun partisipasi dari alumni, simpatisan, masyarakat terhadap pelaksanaan Mubes ini sungguh luar biasa dengan adanya koin Mubes IKSAS. Jadi intinya secara internal kebutuhan Mubes ini sudah bisa kita selesaikan dari internal alumni Pondok Pesantren Salafiyah Sukorjo. Cukup sangat antusias sekali. Alhamdulillah. Nah, ini beralih ke Cak Nardini ini. Ini Cak Nardi atau Bu Zenia yang bisa menjawab, silahkan. Kira-kira yang bisa hadir ke acara IKSAS, ke acara Mubes IKSAS ini siapa? Apakah ada ketentuan khusus, haruskah anggota IKSAS, atau mungkin bolehkah anggota di luar IKSAS itu boleh hadir nggak ke acara Mubes ini? Iya, begini. IKSAS itu kan jelas di awal, IKSAS itu sebagai media silaturahim santri, alumni, wali santri, dan simpatisan. Itu jelas garisnya. Nah, ketika siapa yang terlibat di Mubes itu karena ada standarnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada peserta yang dimaksud dengan utusan, ada peserta yang dimaksud dengan peninjau. Kalau utusan itu jelas mereka adalah delegasi dari rayon se-Nusantara, rayon IKSAS, subrayon, kemudian komisariat. Mereka yang secara aktif ikut terlibat dari proses pembukaan sampai selesainya pelaksanaan Mubes yang rencana diselenggarakan tanggal 9 sampai 11 ya Bu, kira-kira bulan Juni. Bulan Juni ini 2022. Mereka yang harus terlibat secara aktif dari awal sampai akhir. Sementara di acara pembukaan Mubes, karena ini juga keterlibatan masyarakat penting, kita juga akan secara teknis nanti panitia akan mengeksekusi bahwa beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bahkan berbagai organisasi NU maupun organisasi lain yang senafas dengan pondok pesantren akan kita libatkan dalam penyelenggaraan Mubes, terutama di acara pembukaan yang insya Allah di atas kapasitas 1.000 orang. Kira-kira begitu sementara yang disampaikan oleh panitia. Cukup banyak di sekali. Di atas kapasitas 1.000 yang akan datang di acara Mubes untuk memeriahkan acara pembukaan. Kira-kira begitu. Dari peserta yang begitu besar, dari acara yang mungkin nanti dilaksanakan sekitar 3 hari ya, kira-kira output harapan dari pelaksanaan Mubes ini apa? Outputnya kira-kira. Iya, kalau sebelum kita itu IKSAS, kita bisa tambahkan posisi acara ya, nambahkan sedikit.
Oh, nggih, monggo silakan. Mungkin tadi yang dijelaskan oleh Cak Nardi itu kan posisi peserta resmi yang memang peserta aktif, maksud kami ya, peserta aktif yang posisi dari awal sampai akhir itu harus ikut. Kalau tadi memang kita mentargetkan posisi pembukaan itu sekitar 1.000 atau mungkin bisa lebih dari 1.000, mengapa sedemikian banyak? Mungkin pertanyaannya begitu ya. Bukannya yang hadir itu dari perayon itu hanya 5, suprayon itu hanya berapa, seperti kok sampai posisinya 1.000? Karena memang kebetulan Iksas ini alumninya itu kan menyebar dengan seluruh profesi, kemudian latar belakang juga. Jadi ada yang aktif di NU, maka teman-teman alumni yang aktif di NU itu juga kita undang. Kemudian ada mereka yang memang konsen di bidang ekonomi, maka teman-teman alumni yang juga konsen di bidang ekonomi kita undang. Kemudian ada alumni yang juga menjadi negarawan, misalnya ada yang jadi bupati, ada yang jadi DPD RI, DPR RI, DPR provinsi, kabupaten, jadi partai komplit politik, sekali ya alumni kita. Semuanya kita undang. Jadi dari seluruh komunitas kita undang. Kemudian ada alumni juga yang memang menjadi pengasuh pondok pesantren seperti itu. Semuanya juga kita undang. Cukup ruang lingkupnya cukup besar ya. Baik pondok pesantren itu yang jadi satu, jadi cabangnya Sukorjo ataupun mandiri menjadi pondok pesantren itu juga kita undang. Yang dikelola oleh alumni. Yang dikelola oleh alumni. Lah khusus untuk di daerah Asem Bagus, maka tokoh-tokoh masyarakat di daerah sekitar ini yang merupakan stakeholder dari Iksas, sekalipun itu bukan alumni, itu juga kita undang seperti itu. Sehingga jumlah itu memang kita prediksi sampai kepada posisi 1.000. Jadi dari termasuk di pembukaan acara ini, insya Allah kita juga ada santunan anak yatim yang sudah kita alokasikan sekitar 100 anak yatim. Baik. Dari berbagai latar belakang profesi alumni kita yang akan diundang, tentu ada harapan seperti pertanyaan yang tadi saya sampaikan sebelum dilanjutkan oleh informasi tambahan dari Ketua Panitia. Dari begitu banyak profesi yang hadir dalam MUBES ini, kira-kira harapan harapan output yang diharapkan kira-kira seperti apa dari pelaksanaan MUBES ini? Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan MUBES ini seperti apa? Akankah untuk Iksas ke depan itu seperti apa mungkin? Untuk pesantren ke depan seperti apa mungkin? Atau ada rekomendasi khusus yang akan diberikan kepada pihak pemerintahan, legislatif, eksekutif, dan seterusnya mungkin. Mungkin bisa disampaikan Cak Nadia. Iya, kalau harapan kami di pengurus pusat Iksas yang hari ini, termasuk nanti Mbak Azai, Bu Zaini mohon menambahkan sebagai panitia, kira-kira harapan kepada alumni, wali santri, dan simpatisan terhadap pelaksanaan MUBES. Kalau kita prinsipnya adalah bagaimana MUBES ini juga menjadi media konsolidasi dan silaturahim alumni se-Nusantara. Kemudian yang kedua, gagasan yang disampaikan oleh para alumni, baik itu peserta aktif maupun tidak saat di acara MUBES, ini betul-betul membawa kemaslahatan terhadap pesantren kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang poin-poinnya tentu akan kita tuangkan dalam sebuah rumusan saat sidang-sidang komisi dan pleno di acara MUBES itu nanti. Prinsipnya Iksas memberikan manfaat, kebaikan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kira-kira itu Mas Adi, Bu Seni. Luar biasa sekali, luhur sekali cita-cita Iksas di MUBES kali ini. Mungkin dari Ketua Panitia ada pesan atau harapan khusus mewakili kru panitia yang lain dalam acara MUBES ini terhadap alumni, simpatisan, dan undangan yang mungkin akan hadir dalam acara MUBES. Ya, harapan kami dengan terlaksananya MUBES ke-10 ini, mudah-mudahan ini akan menjadi satu momentum menyatunya seluruh kekuatan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo dalam satu rumah besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo dan di bawah naungan Iksas, sehingga mau dia latar belakang apapun, mau dia berprofesi sebagai apapun, tetapi ketika ada satu kepentingan untuk kepentingan ma'had kita, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, kita semuanya bersatu padu untuk bersama-sama
menjadi garda terdepan, mensosialisasikan dan membackup apa yang menjadi program pondok pesantren. Tetapi tentu ini harapan secara internal di IKSAS. Harapan lebih jauh kami, eksternal, kami berharap dengan menyatunya seluruh kekuatan alumni di IKSAS ini yang tersebar di seluruh Nusantara ini, kita berharap IKSAS juga secara keorganisasian termasuk alumninya itu bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Baik itu dalam kehidupan beragama tadi yang disampaikan oleh Cak Ardi, termasuk juga kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga kehadiran IKSAS secara internal dan eksternal itu bisa dirasakan manfaatnya secara utuh, bukan hanya bagi alumni dan bagi Ma'had Pondok Pesantren Sukoharjo, tetapi bagi masyarakat secara lebih luas. Itu harapan kami. Tentu untuk itu semua kami mohon doa restu, kami mohon dukungan terhadap seluruh alumni Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, kepada simpatisan, wali santri dan seluruh masyarakat untuk bagaimana kita semua bersama-sama mensukseskan terhadap pelaksanaan MUBES yang ke-10 ini. Baik sahabat-sahabat alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo, sudah banyak kita dengar pembahasan tentang MUBES, kemudian banyak pembahasan tentang IKSAS bersama Cak Nardi juga Bu Zeni. Ternyata perjuangan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Berjuang harus bersama-sama, lalu kemudian sukses bersama-sama. IKSAS Berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. IKSAS Berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam kewaid. Salam kewaid. Salam perjuangan. Baik sahabat-sahabat, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.